Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Turnamen Catur Dunia Tata Steel Chess 2024 menyajikan sejumlah partai yang menarik, enak ditonton dan tentu saja menjadi bahan pembelajaran bagi pecinta catur. Kali ini ada salah satu partai yang sangat menarik, yaitu partai yang mempertemukan antara pecatur Iran Parham Makhsudlo bertemu dengan Domaraju Gukesh, pecatur dari India. Hal yang menarik dari partai ini adalah hanya dengan langkah raja saja Gukesh mampu membuat lawannya yaitu Makhsudlo menyerah tak berdaya. Apa keistimewaan langkah raja ini? Oke, langsung saja kita ikuti pertandingannya. Oke, Parham Makhsudlo yang memegang putih memulai permainan dengan pion D4. Gukesh selalu memainkan kuda F6, selanjutnya C4, E6, kuda F3 dan D5. Suatu gerakan yang cukup tajam, lugas dan meminta ketegasan di pusat. Parham Makhsudlo tidak mau menerima pertukaran dan lebih memilih mengembangkan kuda ke C3. Tapi kemudian kuda putih ini oleh Gukesh langsung dipin dengan gajahnya. Makhsudlo langsung merespon dengan menempatkan menteri ke A4 skak yang melakukan skak sambil menyerang gajah. Satu langkah dua maksud. Dan uniknya, Gukesh juga melakukan satu langkah dengan dua maksud sekaligus kuda C6, menutup skak sekaligus mengawal gajah. Putih kemudian E3 dan hitam melakukan rokade. Dari langkah-langkahnya, tampaknya hitam lebih efisien dan irit dalam memainkan tempo. Hitam sudah mengembangkan 3 perwira dengan posisi raja yang telah diamankan alias rokade. Sedangkan putih di sini masih sibuk dan belum melakukan rokade. Oke, Parham Makhsudlo melanjutkan menteri C2. Langkah kurang efisien, terbukti ia menggerakkan menterinya 2 kali tanpa mendapatkan keuntungan. Gukesh selalu B6 dan gajah putih berkembang ke D2. Benteng hitam bergerak ke tengah dan setelah A3 yang menyerang gajah. Gajah ini mundur ke tempat semula di F8. Akhirnya di sini putih tak sabar akan ketegangan di pusat. Ia ingin kejelasan di pusat. Oleh karena itulah ia memulai pertukaran pertama, pion pukul pion. Pion mengambil, lalu gajah berkembang ke D3. Tampaknya hitam beranggapan bahwa putih akan melakukan rokade di sayap raja. Tapi ternyata putih menipunya karena setelah kuda E7, kuda E5, A6, Makhsudlo yang putih memainkan langkah tajam G4. Langkah inilah yang menandakan bahwa ia tidak mungkin melakukan rokade pendek. Putih tampaknya ingin menciptakan badai pion di sayap raja. Hitam merespon G6 yang memblokir dominasi putih atas diagonal ini. Di sini putih memainkan F3 dan langsung hitam melakukan tekanan balasan di sayap menteri dengan pion C5 untuk memaksimalkan badai pion di sayap raja. Disinilah Makhsudlo melakukan rokade panjang, dibalas Gukesh kuda D7. Dan disinilah Makhsudlo secara perhitungan gambling memainkan pengorbanan kuda makan pion yang bermaksud mengurangi perisai pion. Karena setelah raja mengambil, putih bersiap dengan badai pion dimulai dengan dorongan pion H4. Gukesh balik dengan aksi di sayap menteri B5. Makhsudlo tetap konsisten aksi badai pion dengan pion H5. Di sini Gukesh memainkan langkah brilian dorongan pion C4 yang menyerang gajah, yang memaksa gajah mundur. Karena dengan mundurnya gajah ini, kekuatan diagonal putih di sini akan berkurang. Gukesh selalu memainkan gajah G7, di mana gajah ini mencari diagonal yang lebih leluasa, tidak tahan dengan keadaan pusat yang masih menggantung. Akhirnya Makhsudlo mengambil tindakan di tengah dengan memainkan pion E4 dengan maksud mengadu pion pusat. Gukesh membiarkan dan memainkan kuda F8, di mana kuda ini diperlukan untuk membantu mengawal pion di sayap raja. Putih pion makan pion, pion mengambil dan gajah bergerak ke E3 dengan maksud membuka baris kedua untuk manuver menterinya. Ini direspon Gukesh benteng B8, mempersiapkan pendobrakan pion B4. Menteri H2, menteri putih bersiap aksi di sayap raja sambil mengintip benteng hitam. Benteng menghindar ke B7 dan gajah E2. Akhirnya inilah kesempatan hitam yang ditunggu-tunggu. Dia mendorong pion B4, membuka pertahanan putih.
Maksud lo menerima pertukaran pion dan benteng datang mengambil. Putih tidak tinggal diam, dia juga melakukan aksi di sayap menteri dengan membongkar, dimulai dengan langkah gajah H6 mengadu untuk mengurangi perwira hitam. Gukes menerima pertukaran gajah, menteri mengambil, dan menteri hitam bergerak di sayap yang berlawanan. Kali ini dengan ancaman menteri skak, dilanjut menteri makan pion B2. Kedua kubu saling menyerang di sayap yang berbeda. Oke, putih merespon raja C2, menteri B6 yang menyerang pion B2. Sejenak menteri putih melakukan skak, raja E6, dan kali ini benteng ke B1 yang melindungi pion. Raja D7, hitam pion makan pion D5, gajah B7 yang menyerang pion sebanyak 2 kali. Putih menambah pembelaan dengan menteri. Benteng B8, Gukes menumpuk kedua benteng dan menteri demi memperbesar tekanan di sepanjang file B. Parham maksud lo memainkan D6. Mau tak mau, menteri harus mengambil, dan sekarang putih mendorong pion D5. Maksud putih di sini adalah demi membuka file D. Hitam tak boleh terpancing dengan makan pion beracun ini. Apabila di sini hitam memainkan gajah makan pion, maka setelah kuda mengambil, menteri makan, maka benteng akan ke D1. Putih akan mendapatkan menteri. Oke, kita kembali ke permainan. Di sini Gukes memilih jalan gajah A8 dan Parham maksud lo memainkan benteng ke H8 yang menyerang kuda. Karena sekarang sepasang benteng putih sudah tidak terhubung, maka sekarang kesempatan hitam memainkan gajah pukul pion. Kenapa sekarang gajah ini bisa makan pion? Tidak seperti tadi. Oke, di sini putih melanjutkan kuda makan gajah, menteri makan, dan apabila sekarang putih memainkan benteng D1, maka benteng makan pion. Apabila raja ke depan, maka akan skakmat. Atau jika raja ke belakang, maka benteng skak, raja maju, dan benteng makan benteng. Hitam akan unggul materi secara jauh. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya benteng makan kuda. Di sini Gukes tidak mau mengadu menteri karena ia beranggapan menteri ini lebih diperlukan untuk mempercepat dalam mengakhiri permainan. Gukes menteri E5, menteri menyerang gajah dan pion secara sekaligus. Hal inilah yang membuat raja putih harus turun mendekati gajah. Baru Gukes benteng makan benteng, menteri mengambil. Kembali Gukes membuat langkah yang menghancurkan pion C3, memperbesar tekanan pada pion putih B2. Pion tidak dapat mengambil pion karena dalam posisi terpin. Atau jika pion maju, maka ada jawaban hitam yang tidak kalah kuatnya, benteng D4 skak. Setelah raja E1 dilanjut benteng D2, ancaman skakmat yang susah ada obatnya. Oke, kita kembali. Di sini Parham maksud lo memainkan raja E1, benteng makan pion, tapi benteng putih menghindar ke D1 sambil melakukan skak. Tapi setelah raja E6, raja ini menjadi aman dan tidak ada kesempatan lagi bagi putih untuk melakukan ancaman skak lagi. Selanjutnya datang ancaman balik skakmat yang akan susah dibela. Oleh karena itulah di sini, di posisi ini Parham maksud lo menyerah karena sudah tidak memiliki harapan lagi. Sebuah rentetan posisi yang unik di mana langkah terakhir rajalah yang membuat lawan menyerah. Jawaban asal otak video kemarin, jawabannya gajah A7 melakukan ancaman pada menteri hitam. Apabila di sini menteri mengambil, maka kuda makan pion melakukan skak. Apabila pion mengambil, maka menteri akan melakukan skakmat. Atau di sini kuda ke F5, maka gajah akan makan menteri. Putih akan menang material. Oke, kita masuk ke segmen asal otak. Temukan langkah terbaik bagi putih untuk memenangkan permainan. Jawaban asal otak ini akan kami tampilkan di video selanjutnya. Selamat mencari.